Selamat siang, saya penyuluh perikanan. Perkenalkan, nama saya Rudi Antoni. Kebetulan kita di sini berada di tambak pembudidaya udang Paname. Kebetulan di sini juga hadir salah satu petambak sukses kita, yaitu dengan nama Bapak Sumari. Di sini kita akan wawancara beliau mengenai kiat sukses beliau dalam berbudidaya udang Paname, di mana di desa ini sekarang sini sudah membooming. Menurut cerita dari Bapak ini, mungkin di sini ada sekitar sudah ratusan tambak yang sudah berbudidaya di sini. Sebelumnya kita perkenalkan, nama Bapak ini adalah Bapak Sumari, beliau petambak di desa Hinai Kiri. Kita akan tanya-tanya tentang Bapak ini mengenai kiat sukses dia dalam berbudidaya udang. Pertama-tama kita mau tanyakan, Pak, bagaimana cerita awalnya di desa ini bisa berbudidaya udang gitu, Pak? Ini ceritanya dulu memang ada kawan pertama nambak, jadi kami ikut-ikutan juga. Orang itu kan udah berhasil 3 kali periode berhasil. Tengok lumayan lah hasilnya daripada penghasilan di ladang. Dibudidayakan tambak ini, kalau bisa ya terus panjang terus kan gitu, penghasilan agak lumayan lah daripada sawit dari udang. Nah itu kan diapakan ini, kalau bisa dibudidayakan terus kan gitu. Berarti dulu Bapaknya sebelum berbudidaya udang ini pekerjaan atau profesi Bapak sebagai apa gitu? Kalau dulunya kita memang tukang rumah. Nah itu lama-lama kan kita usia kan semakin lanjut tua. Jadi kan merasa kita ini kerjanya kalau di kan terasa kali. Kalau ditambak kan istilahnya paling ngasih makan udang, paling jaga malam kalau udah besar kan gitu aja. Nah kalau dipikir-pikir ya istilahnya lumayanan bertambah udang Paname ini kan gitu. Daripada profesi sebelumnya. Istilahnya kalau kerja menukang ini kan kita kadang ada kadang enggak. Kan gitu. Istilahnya orang namanya rezeki. Kalau kita bertambah udang ini, siap panen kita cuci. Kita bersihkan dulu, baru kita masukkan benur. Kan tinggal nunggu aja. Istilahnya 3 bulan, 100 hari itu udah bisa panen. Kan gitu. Jadi gini, gimana nih proses awalnya, Pak, dalam pembuatan tambak ini sampai bisa berbudidaya dan sampai bisa menghasilkan udang yang siap panen gitu, Pak? Prosesnya dari awal gitu, Pak. Bisa Bapak ceritakan gitu, Pak? Prosesnya pertama kita bertambak kan istilahnya kalau dipikir-pikir petani sawit ini berkurang penghasilan. Jadi bagus dibongkar untuk dibikin kolam gitu aja, dibikin kolam tambak udang. Maksudnya di cara pembuatan kolamnya secara manual dengan tenaga manusia atau dengan alat berat nih, Pak? Dengan alat berat lah. Kalau bongkar sawit tadi kan istilahnya sawit kan penghasilan kurang dibongkar. Dari alat berat lah. Kalau kita manual kan istilahnya kan terasa kali apanya. Nah, istilahnya pengeluaran itu kan banyak pakai manual daripada alat berat. Bikin tambaknya alat berat itu dihitunglah 2 hari. Orang lantaran kan sawit, bongkar sawit, tanam, baru bikin tambak. Siap itu kita kan itu lagi enggaknya 1 minggu kita bersihkan ini, nyerbis kolam dulu. Baru pasang terpal kita. Pasang terpal, siap pasang terpal, baru kita masukkan air, masukkan benur. Prosesnya ya setengah bulanan juga lah. Jadikan air tadi. Ada Bapak pakai probiotik atau fermentasi atau itu? Enggak pernah. Jadi apa Bapak tambahkan untuk supaya cepat besar udang ini? Cuma tambahkan yang pertama itu pakai fermentasi, itulah paling tetes tebu. Itu tadi
Yang ketiga kalinya ini pakai mega protein. Nah, untuk makanan tambahan selera makan dia kan. Nah, itu tadi ada alat berat kan gitu. Selanjutnya Pak, setelah ini kolam selesai dibuat, tahap selanjutnya apa gitu Pak? Selanjutnya setelah dibuat. Ya kita setelah dibuat kan kita apa beli terpal. Udah kan? Udah beri terpal itu kan kita udah bentang isi air. Jadi diapakan kita beli benur bibit udang tadi. Nah, disitulah dia prosesnya tadi kan. Iya. Jadi setelah masuk benur gitu Pak, sampai panen itu membutuhkan berapa hari gitu Pak? Kalau masuk benur sampai panen ada yang 3 bulan. Itu tengok situasi istilahnya minim tadi modal. Kan gitu. Kalau kita ada modal ya sebetulnya kalau bisa ya 100 hari lebih. Lebih besar kan lebih banyak harganya kan gitu. Menurut Bapak ini prospeknya gimana Bu? Dari mulai analisa usahanya, mulai dari benurnya, pakannya, maksudnya modalnya gitu dengan hasil yang didapatkan gitu berapa gitu Pak, dan cukup memuaskan apa enggak gitu Pak? Kalau hasil dari udang ini ya cukup memuaskan lah. Orang istilahnya kan kita modal 20 bisa dapat 500 dibikin tadi aja lah, nggak usah pukul rata 500 satu kolam. Nah, kan gitu 500 kali berapa ini harga udang kan. Yang umur 3 bulan 75 kan gitu. Tinggal nengok apanya lah size-nya tadi. Kalau semakin besar udangnya kan size-nya semakin lumayan harganya kan gitu. Berarti kalau tadi Bapak dengan menghasilkan 500 kilo mendapatkan uang 37.500.000, modalnya 20 juta gitu Pak. Modalnya 20. Berarti dapat 17,5 gitu Pak ya dalam 3 bulan. Itu dalam 3 bulan. Kalau dalam nanti entah 4 bulan, entah 100 hari kan lebih banyak lagi kan gitu. Berarti semakin lama dipelihara dan semakin besar udangnya, makanya semakin besar yang didapat hasilnya Pak ya. Ya gitu memang ya. Kemudian kan ini dalam bertambah ini banyak permasalahan nih Pak, mulai dari bibitnya, kendala pakan, harga mungkin, kendala pemasaran, harga udang, kemudian penyakit. Yang paling utama permasalahan yang dalam Bapak berbudidaya tambah ini apa gitu Pak? Permasalahannya itu tadilah penyakit udang tadi. Kayak berak kapur. Nah itu kadang kan gagal multing. Tapi kan ya insya Allah tempat awak ini kalau gagal multing belum pernah kan gitu. Kalau gagal multing istilahnya kan banyak kematian. Nah gitu. Kalau mati istilahnya kena penyakit belum pernah. Berarti yang tempat kami yang ini kena berak putih tadi lah Pak. Nah, berak putih itu tadi lah. Kemudian cara mengatasinya Bapak gimana itu Pak? Cara mengatasinya kita pakai itu aja lah. Pakai obat mencret gue. Yang biasa dikonsumsi orang gitu ya? Konsumsi orang juga. Ya, contohnya apa namanya? Contohnya kayak Interstop, sejenis-jenis gitulah. Nah, kita kan? Cara pemakaiannya gimana itu Pak? Cara pemakaiannya kita giling halus, entah di blender, entah kita gerus gitu. Campurkan pakan. Berapa butir itu Pak sekali ngasih? Itu sekali ngasih 3 butir. Untuk berapa kilo pakan Pak? Nah, untuk 2 kilo pakan. 2 kilo pakan. Efektif tuh Pak? Efektif. Jadi istilahnya kan ini kan nggak satu sekali ngasih makan terus sembuh kan gitu. Itu sampai 3 harian juga. Rutin itu, rutin Pak? Rutin. Dirutinkan aja. Udah nampak dia nggak nampak putih-putih kayak kembang jambu. Nah itu baru kita berhentikan kasih multivitamin tadi biar selera makan dia. Berarti obatnya dihentikan, baru kasih vitamin tadi pakan. Diberhentikan. Kalau permasalahannya nggak ada kayak Pak? Nggak ada. Kendala lain nggak ada. Jadi gimana kiat sukses Bapak memotivasi ke petambak-petambak lain supaya bisa berhasil mengikuti jejak Bapak yang berhasil dalam berbudidaya udang gitu Pak? Itu tadilah kawan-kawan ini kan ya kan kalau sini kan banyak. Contohnya kita lah nggak usah
ngasih contoh yang apa, nengokkan aja orang itu udah ikutan semua. Iya. Kurasa kalau beratus udah lebih. Oh, Nah, beratus orang. yang udah Ah, bertambah di sini desa sini, Pak ya. Sekitar sini aja lah desa ini kiri. Iya. Lain kebun kelapa ya. Ah. Nah, kebun kelapa entah sungai ular, Iya, itu iya. lain. Nah itu. Lantaran budidaya tambak ini nampaknya kayaknya orangnya semangat kali. Iya. Nah gitu, walaupun istilahnya pohon kelapa tinggi-tinggi Ah, ditumbangi semua. Iya. Ah, itu tadi. Bikin tambak. Nggak sayang, Pak ya. Ya nggak pikir-pikir lagi dia. Ah. Lantaran istilahnya penghasilan pun kan kalau dipikirkan tambak, kita istilahnya tinggal nunggu 1 bulan itu nggak usah kita tengok ke belakang, istilahnya siap ngumpan udah ke rumah, nggak masalah kan Ah, gitu, masih iya. kecil. Lain kalau udah 2 bulanan kita pun kan memang sanksi, namanya udang. Oh, bagus. Nah itu tadi Rutin sanksi. dijaga, Nah, Pak ya. rutin Iya. dijaga lah, kalau enggak ya memang belum pernah gagal. Ya berak kapur tadi kan istilahnya terus apa dia terus sembuh. Iya. Nah, istilahnya 5 hari tak perhatikan udah nggak ada nimbul. Gimana cara Bapak ini menjaga kualitas air supaya udangnya tetap sehat dan bisa sampai panen gitu, Pak? Itu tadilah kalau kami istilahnya kan kayak orang yang lain-lain itu siap ngisi udang ini kan tetap asin lantaran air tadi ditambah, kita airnya kan payuh. Ya. Nah, kita tambah garam 6 sak. Udah gitu kita masukkan apa tadi benur tadi sampai panen lah itu. Nah, kita nggak nambah air lagi, nggak nambah garam lagi. Nah, itu tadi istilahnya Panami ini kan kayak udang apa? Kayak udang sungai. Nah, air tawar pun mau. Nah, kan gitu dia. Ini dari pertama kami nambah belum pernah kami nambah apa garam. Walaupun siap hujan itu belum pernah. Cuman ya itu tadilah. Kalau pertama kita masukkan 10 hari itu nggak usah kita tambah air dulu. Nah, kalau bisa dari setengah bulan itu bisa kita tambah air, cuman paling 5 cm. Jangan banyak-banyak. Kami pernah yang pertama tak tambah 10 cm itu banyak kehidupan mati. Nah, itu tadi. Kehidupannya rendah gitu. Kan udah nampak dia di apa gitu kan melayang-layang terus nggak berdaya mati. Berarti Bapak dalam berbudidaya ini pengalaman dari yang sudah-sudah lah ya. Sudah. Oh, jadi jadikan pelajaran Nah, untuk jadikan. kedepannya jadi yang baik gitu, Pak. Ya itu tadi istilahnya kita modal tambak ini kalau memang modalnya banyak ya nggak pikir-pikir beli pakan beli apa itu apa benur banyak, alah nanti mati kita beli lagi kan gitu istilahnya kalau modal banyak kan gitu. Kalau kita memang modal tipis kan kita berpikir 2 kali. Itu tadi. Kalau bisa kita ngisi 50.000 itu kehidupan 40. Wah, 40.000 kan gitu. Nah, cuman kenyataannya kita kan orang namanya di dalam air kan gitu, kita nggak tahu kehidupannya banyak enggaknya. Nah, dari kita ngasih pakan itulah di anco itu baru kita ngerti sampai panen. Kalau kami pakai terpal diamond ini udah 3 periode belum ganti. Yang udah tempat kawan itu sampai 8 periode pun belum pernah ganti. Cuman diamond. Merek diamond. Itu berapa duit, Pak? Berapa Itu semeter 6.500 kali 504 meter. 3 juta lebih itu kan. Nah, duitnya. Satu petak. Nah, 1 petak. Perawatannya kita istilahnya jangan sampai ngeringkan air dalam apa itu, dalam tambak itu lama-lama kalau siap panen. Nah, kalau siap panen itu belum kita cuci, masukkan air aja terus. Nah, walaupun kita belum ngisi, biar tahan lama apanya terpal tadi. Nah, lagi pula kalau di apa ini kan pakai mulsa tepinya. Nah, kalau pakai mulsa kan ada lapisan kena panas. Nah, tahannya di situ dia. Kayak tempat kawan awak ini 1 periode aja belum udah rapuh. Tapi merek Magnum. Oh, ya kalau bisa kita petani tambak sama-sama petani tambak ini kita budidayakan yang betul-betul lah. Istilahnya kan penghasilan kan orang kita apa gini kan ya lumayan tambak kan gitu. Nah, kayak kita yang pernah udah nambak-nambak gini kan.
yang kawan-kawan yang apa itu kalau bisa jangan sampai terputus. Yang putus Nah, terus jangan putus asa, kita lanjut aja terus. Kan gitu. Jadi ini merupakan motivasi juga bagi teman-teman pembudidaya agar jangan berputus asa dan selalu belajar daripada yang lain dan jangan pernah berputus asa. Jadi saya kira itu aja. Demikianlah, terima kasih.